Perkenalkan dengan kami, Atika dan Reulina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma RC4. RC4 merupakan chip peraliran yang biasa digunakan secara luas untuk sistem keamanan data. RC4 sendiri diciptakan oleh Ron Rivers. Pada RC4 akan membangkitkan kunci yang kemudian di XOR-kan dengan plain text pada waktu enkripsi. Begitu juga pada dekripsi akan di XOR-kan menggunakan dengan bit ciphertext. RC4 sendiri menggunakan dua kotak substitusi atau Xbox dengan array 256 byte dan yang berisi permutasi 0 sampai dengan 255 dan Xbox kedua berisi permutasi fungsi daripada kunci sepanjang variabel. Pada RC4 terdapat 5 langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama ialah melakukan inisialisasi array dengan panjang byte. Kedua, menginisialisasikan array kunci Xbox yang lain. Pada kunci ini nanti akan diulang dengan seberapa banyak panjang byte. Yang ketiga, melakukan permutasi terhadap nilai-nilai di dalam array X dengan cara menukarkan isi array XI dengan SJ dengan mode byte. Yang keempat, membangkitkan aliran kunci dengan proses kunci dienkripsikan pada mode byte. Kelima, memproses enkripsi plain text dengan cara di XOR-kan dengan kunci. Di sini kami sudah membuat contoh perhitungan menggunakan RC4 berdasarkan langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, inisiasi array Xbox. Pada layar ini tertera indeks dengan juga S. Di sini akan berfungsi untuk menentukan nilai S0, S1, S2, dan S3. Dengan langkah yang selanjutnya menggunakan contoh, inisiasi array kunci Xbox. Di mana plain text yang kami buat contohnya di sini ialah mari dengan kunci juga 0540. Yang ketiga langkahnya ialah permutasi. Permutasi ini akan dikerjakan berdasarkan berapa banyak byte yang akan dibuat sebagai contoh. Karena mari menggunakan 4 byte, maka iterasi yang akan dikerjakan juga ada 4. Untuk iterasi pertama, SI di sini tertera pada 0, 1, 2, 3. Karena sebelumnya itu S0-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 2, S3-nya 3. Dengan kuncinya sudah ditentukan 0540. Maka pengerjaan selanjutnya adalah I sama dengan 0. Karena I belum ada untuk penilaiannya. J sama dengan J tambah SI tambah K0 mod 4. J di sini masih 0 karena belum ada hasil penilaiannya. Dan SI ini adalah S yang 0. S di sini masih juga 0, maka hasilnya 0. K 0 kunci yang 0 juga 0. Maka 0 tambah 0 tambah 0 mod 4 adalah hasilnya J sama dengan 0. Hasil yang 0 ini akan dibuatkan perpindahan yaitu S0 tambah S0 mod 4. Karena S0 adalah 0 tambah S0 juga 0, maka hasilnya adalah 4. Perpindahannya tertera pada layar yaitu berubah jadi 2103 dengan kunci sebelumnya yang masih sama. Langkah selanjutnya adalah iterasi yang kedua. SI yang tertera pada di sini didapatkan dari hasil SI yang sebelumnya yaitu 2103. Untuk tahap selanjutnya ialah menentukan nilai I. I di sini sama dengan 1. Karena I sebelumnya adalah 0, maka di sini adalah 1. Karena untuk pengerjaan I ini berdasarkan tambah 1. Jadi setiap iterasi akan ditambah 1 untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya J sama dengan J tambah SI tambah K1 mod 4. J yang didapat dari sebelumnya adalah 0. Maka di sini juga J-nya adalah 0. Tambah SI di sini adalah S1. S1 di sini tertera pada 1, maka hasilnya adalah 1.
K1 adalah kunci yang satu atau kunci yang pertama. Kunci yang pertama adalah 5. Maka kita akan dapatkan 0 tambah 1 tambah 5 mod 4. Dengan jawabannya adalah J sama dengan 2. 2 ini kita akan melakukan perpindahan atau swap. Maka S1 tambah S2 mod 4. S1 ini berdasarkan iterasi yang akan kita kerjain, yaitu S1 tambah S2. 2 di sini berdasarkan hasil yang kita dapat di sini untuk melakukan perpindahan. Maka dapatkan hasilnya 1 tambah 0. Mod 4 sama dengan 1. Maka hasil perpindahan ada tertera pada layar di sini. Hasilnya adalah 1203 dengan kunci yang masih sama. Begitu juga dengan iterasi yang ketiga, iterasi keempat menggunakan metode yang sama. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu aliran kunci. Di mana tahap ini sama seperti tahap sebelumnya, yaitu melakukan 4 iterasi. Kita lihat di samping rumusnya, seperti ini. Iterasi pertama. Perlu kita ketahui bahwa nilai array awal di sini adalah nilai akhir array dari proses sebelumnya, yaitu 1, 3, 2, dan 0. Nilai awal I dan J sama dengan 0, karena nilai awal dari proses tahap ini. Nilai I ini ditambahkan dengan 1, sedangkan nilai J ditambahkan dengan nilai SI. Maka dapat kita peroleh nilai J itu nilai SI. Jadi nilai SI adalah nilai pertama dari array sebelumnya. Jadi hasil nilai J adalah 3. Swap. Melakukan swap sama seperti tahap sebelumnya, yaitu pertukaran nilai SI dan SJ. Di mana swapnya itu S1 dan S3. Maka hasil setelah swap itu 1, 0, 2, dan 3. Setelah itu ditambahkanlah nilai S1 dan S3. Jadi yaitu 0 tambah 3 mod 4. Maka hasilnya 3. 3 ini kita konversi ke dalam bilangan biner. Maka hasil kuncinya kita peroleh sebagai berikut. Iterasi kedua, di mana nilai I ini adalah hasil nilai I pada sebelumnya itu 1 dan nilai J sama seperti nilai J yang sebelumnya itu 3. Jadi I ini tetap ditambahkan dengan 1, J3 ditambahkan dengan SI. Maka diperoleh nilai swapnya itu S2, S1. Nilai array awalnya itu 1, 0, 2, 3. Maka hasil setelah swapnya itu 1, 2, 0, 3. Setelah itu ditambahkan, maka hasilnya dapat diperoleh 2, dikonversi lagi ke dalam bilangan biner. Begitu juga dengan iterasi ketiga dan iterasi keempat. Setelah itu, kita akan melakukan tahap enkripsi pesan, di mana plain text-nya adalah mari. Semuanya memakai huruf besar. Huruf ini terdapat bilangan binernya di bawah ini. Dan kita XOR-kan dengan kunci yang kita dapat dari proses yang sebelumnya. Maka terbentuklah ciphertext seperti ini. Setelah itu dekripsi pesan. Dekripsi pesan ini dilakukan. Ciphertext yang telah kita dapat itu di XOR-kan dengan bit acak semu dengan kunci yang tadi. Maka hasilnya akan kembali ke awal di bentuk biner plain text mari tersebut.
Sekian dari kami. Terima kasih. Sama. Kailangan kanya mo